para sahabat. Saya bersama Pak Teku Muntaha Umar, seorang pelaku usaha mie Aceh. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang mie Aceh. Selamat pagi, Pak Muntaha, Pak Mun. Selamat pagi. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Pak Mun sudah bisa bergabung pagi ini ya. Pak Mun, ngobrol-ngobrol Ya, tentang mie Aceh ya. Itu bagaimana sejarahnya ya? eh, ini setahu saya sejarah mie Aceh itu, mie itu berasal dari Cina sebenarnya. Ya. Jadi dari Cina, kemudian berkembang terus ke Asia, kemana sampai ada seperti Jepang ada udon, ada macam-macam Hmm. ke Aceh. Tapi kelihatannya di Aceh lebih cenderung eh, berubah. Ada Hmm. kombinasi dari rasanya, itu kombinasi dengan bumbu dari India misalnya, tapi tis ya agak sedikit beda dengan aslinya di Cina. Jadi Oke. penduduk setempat dan Aceh berkembang sejak dulu dari orang-orang Asia, Gujarat datang, jadi terus berkembang rasanya walaupun mungkin tekstur mie juga dari tahun berkembang terus berkembang, jadi ada sedikit khas daerahnya. Begitu Pak. Baik-baik. Jadi pengaruh dari Gujarat, dari India itu besar ya. Mie-nya sendiri kan memang itu pengaruh Cina ya, tapi bumbu Ya, rasa dan lain-lain itu dari India lebih dominan kelihatannya Pak Mun. Apa begitu? betul, 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 betul. Hmm. Ada racikannya bumbu karena di Aceh kita kenal orang-orang daerah Middle East dulu yang ke kita Ya. itu mencari rempah. Oke. Nah, itu di antara di Indonesia yang ada rempah itu salah satu di Aceh, dan Aceh sudah sebelum zaman Iskandar Muda dulu, Raja Iskandar Muda sudah ada komunikasi dengan negara-negara di Jazirah Arab sana. Oke. Kemudian jadi itu terus Baik. berkembang Mhm. Itu gitu Pak. racikan utama atau bumbu utamanya apa ya Pak Mun di mie Aceh itu yang khas? Sebenarnya pada dasarnya ada cabai tetap dominan, Ya. itu untuk rasa pedasnya. Kemudian banyak hal-hal lain seperti kapulaga, misalnya ada sedikit, Mhm. ada di situ ada kulit manis, apa namanya biji pala yang terus begitu. Itu pada dasarnya rempah-rempah seperti itu. Oke. Pak Mun, ini ada ini juga nih banyak pertanyaan dan selentingan. Apa benar ini ada racikan daun ganja itu di mie Aceh dulu ya? Atau bagaimana pendapat Pak Mun ini? Setahu saya kalau kita bicara tropifisika itu bukan Ya. makan. Oke. Dia sang rasa rafidung. Jadi kalau seperti Hmm. di ganja dibakar itu ketika dihirup sama seperti kokain kemudian sabu Ya. itu di batang hidung kemudian langsung ke otak. Oke. Itu yang enggak. Tapi kalau masakan setahu saya tidak. Karena Hmm. orang Aceh taat agama, taat kepada ajaran agama Islam, Hmm. dan Hmm. hal-hal yang mabuk dan mengharamkan mereka jauhkan. Oke. Jadi itu Tapi tidak benar ya Pak menurut Mun, saya ada kandungan daun ganja itu? menurut saya nggak benar. Tapi ada yang satu biji sejenis biji-bijian yang Iya. termasuk bumbu dan rempah itu bisa Hmm. menggugurkan, bisa melembutkan daging, itu ada memang. Oh, Tapi oke. biasa, kok nggak salah saya dari India juga datang. Ya. India lebih dominan. Dan itu ada, tapi bukan ganja. Oke. Baik. Pak Mun, itu kenapa mie Aceh itu nampak mie-nya lebih besar ya? Lebih Ya, tebal dari mie yang umumnya beredar di tanah air. mungkin orang Aceh makan besar, jadi minyak juga besar. Tapi kalau bisa saya cerita begini, karena kalau saya lihat di Cina itu dia buat mie dengan kandungan tersendiri, dia tarik. Iya, Jadi di iya. satu genggam ditarik, tarik, tarik, jadi satu, jadi dua, kemudian diputar Ah, jadi dua, jadi empat ditarik ya. lagi 8, 8 sampai 16. Itu akan kecil, lebih besar daripada lidi, 2 kali lidi mungkin. Oke. 16 dia langsung celup ke air untuk direbus. Mhm, Nah, mhm, mungkin si Aceh itu tidak tahu dia formula yang sampai detil ataupun tidak dapat formula seperti itu, mhm, sehingga dia giling di atas meja mhm. dengan tongkat gitu, tongkat besar seperti Iya. alu, nah, ditekan-tekan, dia begitu kalis dia
ditaruh ditaruh kembali tepung, dilipat. Nah, sehingga itu tidak bisa terlalu kecil dan tipis. Oke. Nah, agak besar, jadi nggak ada mesin yang ngerjain. Dan seiring pekan itu, ingat saya waktu kecil dulu masih ada itu, masih dibuat, kemudian direbus, kemudian ya diproses, makanya agak besar. Nah, seiring perkembangan sekarang ada mesin, dan beberapa tempat orang mie Aceh itu sudah mulai kecil. Oh, oke. Jadi Baik. seperti saya di sini, saya tetap mempertahankan tekstur, kemudian besar ukuran saya, jadi masih khas, masih terdapat di situ. Iya, Pak Mun buat sendiri ya mie-nya? Ya, alhamdulillah saya coba buat sendiri. Oke. Karena kita makan sendiri, buat sendiri, jadi kita belajar membuat sambil belajar. Oke. Ya, ini kan Pak Mun beroperasi di luar Aceh ya, di Tangerang. Ya. Apa ada semacam penyesuaian nggak ya untuk bisa lebih diterima oleh masyarakat Tangerang khususnya atau Jabodetabek umumnya? Iya. Karena sekarang pelanggan saya bukan hanya Aceh, malah Aceh hampir nggak. Karena saya dagang di tempat yang mungkin tertutup ya. Karena juga belum saya mulai online, dan saya punya segmen sendiri. Oke. Orang-orang itu juga mix. Jadi ada beberapa orang Sunda, ada Palembang, kemudian Jawa juga ada. Jadi banyak yang saya dapat di sini yang kadang-kadang mereka rasa itu suka. Oke. Jadi tidak terlalu banyak penyesuaian ya. Konsumen menerima cita rasa asli ya apa adanya. Betul. Jadi saya juga nggak tahu bagaimana rasa mie Aceh asli, karena setiap orang yang menjual mie Aceh ada sedikit perbedaan karena rasa yang beda. Nah, tapi kenapa bertahan? Kadang-kadang cocok dengan lingkungan. Nah, itu yang maksud saya. Oh iya. Pak Mun, kan ada banyak juga di Jakarta nih ya mie Aceh ini. Yang Pak Mun ini kelola ini ya, ada bedanya nggak dengan mie Aceh di tempat lain di Jabodetabek? Setahu saya ada. Karena Oke. saya selalu belajar, kalau ada orang jual mie Aceh, saya datang beli. Kita makan, bisa keluarga makan. Nah, kita di situ belajar kekurangan saya apa. Kalau ada kelebihan kita pertahankan, kemudian yang kekurangan kita gali kembali. Oke. Yang kemudian kita juga input dari orang-orang yang baru datang, langganan yang baru datang, tanya. Kadang-kadang dia udah tahu, oh sering makan mie Aceh, kenapa, dari mana selama ini, bagaimana di sini, bagaimana, terus apa yang kita. Jadi ya itu menambah wawasan kita untuk lebih ke arah kebaikan. Jadi kita terima semua kritik, kita terima dan kita review, kita melihat kembali apa yang kesalahan dan kekurangan kita. Oke. Tadi menarik nih soal racikan itu. Jadi saya sampaikan ini tidak betul itu ya, Pak mitos tentang daun ganja itu ya. Terima kasih Pak Mun nih atas bincang-bincangnya ya. Ya selamat berjuang mempopulerkan mie Aceh ya di seluruh Nusantara. Bahkan di seluruh dunia nih Pak Mun ya. Saya lihat udah ada di Malaysia, di Singapura. Ya mudah-mudahan diterima oleh masyarakat internasional. Mudah-mudahan. Pak. Terima kasih doanya. Terima kasih ya. Salam Pak, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.